Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Selamat datang kembali di channel Disdik Lutim. Masih bersama saya Muhammad Hafiz. Semoga Bapak dan Ibu kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, Bapak Ibu yang belum subscribe silahkan di subscribe. Dan jangan lupa like dan komen apabila ada yang tidak dimengerti dalam video tutorial ini. Oke, langsung saja kita mulai. Kita langsung masuk di aplikasinya terlebih dahulu. Yang ini tidak usah dihiraukan karena untuk saja. Nah, oke, kita mulai. Yang pertama tentu saja jangan lupa untuk menyalakan SAM-nya. Start. Saya rasa Bapak dan Ibu sudah hafal untuk yang bagian ini, tapi tetap saya ulangi. Nah, setelah itu silahkan masuk di Google Chrome-nya, kemudian ketikkan localhost garing bos 1. Oke, di sini langsung username-nya admin, passwordnya juga admin. Oke, login. Nah, oke, Bapak dan Ibu Bendahara Bos, kemarin pembahasan kita sampai di penginputan barang yang ini. Oke, di sini saya lanjutkan terlebih dahulu. Saya kasih harga ini, berikan harga. Misalkan pasir 350.000. Misalkan simpan, kemudian kerikilnya 400.000 misalkan. Oke, simpan. Nah, oke, sekarang setelah Bapak dan Ibu telah selesai untuk ambil barang di sini sesuai dengan RKA-nya, sesuai dengan belanja-belanjanya. Nah, kemudian memberikan harga di bagian daftar barang sekolah atau di bagian sini. Kemudian saya informasikan juga kepada Bapak dan Ibu, misalkan di sini pada saat Bapak dan Ibu mengambil barang, yang ambil barang online ini, nah ternyata di sini Bapak tidak menemukan barang yang ada atau yang sudah Bapak belanja, yang di RK Bapak tidak ada belanjanya di sini. Jadi kalau misalkan tidak ada di data ini, silahkan Bapak bisa hubungi saya langsung untuk diberikan apa-apa saja barangnya yang ingin dimasukkan, apa barangnya, nama barangnya, kemudian dia satuannya apa, dan dia masuk di belanja apa. Misalkan dia Bapak mencari buku, kemudian satuannya buah, dan kemudian dia masuk di belanja alat tulis kantor. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, sekian penjelasan di bagian ini. Kita langsung masuk di pembuatan RKA. Nah, dalam pembuatan RKA di sini ada tulisannya RKA, kita klik saja langsung. Kemudian di bagian ini tambah RKA. Nah, oke. Di bagian sini ada dua kolom di bagian atas ini. Yang pertama adalah kolom program dan yang kedua adalah kolom belanjanya. Maksudnya kolom program di sini adalah program apa yang Bapak lakukan. Silahkan Bapak pilih di sini berdasarkan 8 program. Oke, misalkan di sini saya pilih pelaksanaan kegiatan UAS, atau tunggu dulu, saya pilih yang masalah ini. Yang ini terserah, saya sembarang saya dulu sini. Oke, kemudian belanjanya. Nah, saya jelaskan kembali, di video sebelumnya saya mengatakan bahwa dalam proses memberikan harga barang di daftar barang sekolah ini akan berpengaruh penginputan di RKA.
Kenapa berpengaruh? Karena misalkan untuk buku absen guru dan staf ini saya tidak kasih RKA, saya tidak kasih harga di sini. Saya kosongkan, kemudian saya simpan. Nggak bisa ya. Misalkan harganya di sini 0. Oke. Oh, salah. Tunggu dulu. Saya hapus kembali dulu ini. Kemudian saya ambil barang online kembali untuk ATK. Tunggu sebentar, ada kesalahan. Oke, buku absen, simpan. Oke, berhasil. Nah, ini tadi yang baru-baru saya ambil. Misalkan untuk buku absen ini saya tidak kasih harga. Oke, sekarang kita lihat apa pengaruhnya terhadap RKA. Masuk di RKA, tambah RKA, misalkan program ini. Nah, kemudian belanjanya. Nah, di sini misalkan saya butuh yang buku absen tadi. Misalkan di sini belanjanya belanja alat tulis kantor. Nah, ini yang data yang tadi yang lama. Tunggu dulu. Kembali. Tambah RKA. Alat tulis kantor. Nah, di sini hanya ada buku absen siswa. Nah, sedangkan tadi kita sudah belanja buku absen saja, yang buku absen yang bagian ini. Nah, yang ini kita sudah belanja ini. Kita mau pakai yang ini, mau input yang ini di RKA. Kenapa tidak muncul di RKA? Nah, itulah dia pengaruhnya, karena di sini tidak ada harganya. Nah, ini tadi yang muncul hanya buku absensi siswa, termasuk belanja alat tulis kantor. Ini juga sama, belanja alat tulis kantor. Nah, yang muncul hanya buku absen siswa. Kenapa buku absen ini, yang untuk buku absen ini kenapa tidak muncul? Karena tidak ada harganya di sini. Jadi Bapak dan Ibu harus memberikan harga terlebih dahulu. Misalkan harganya 6.000. Oke, simpan. Oke, sudah ada harga. Sekarang kita cek di bagian RKA. Tambah RKA. Pilih programnya, program apa? Kemudian belanja alat tulis kantor. Nah, di sini pilih barang. Nah, sekarang di sini sudah ada dua pilihan, buku absen dengan buku absen siswa. Karena buku absen ini tadi sudah saya kasih harga, jadi bisa terbaca di sini. Oke. Nah, oke, kita lanjut. Setelah barangnya sudah diinput, misalkan buku absen. Nah, di sini di kolom QTY ini, di sini adalah jumlahnya, jumlah barang. Misalkan buku absennya ada 5 buah. Oke. Nah, otomatis di bagian jumlah ini akan dikalkulasi secara otomatis. Nah, jumlahnya adalah 30.000. Nah, untuk di keterangan di sini Bapak bisa isikan. Nah, di sini muncul di sini kegiatan UNBK karena sesuai. Oh, maaf, bukan. Di sini Bapak bisa isi keterangan, misalkan di sini untuk kegiatan apa. Misalkan di sini untuk penyusunan kriteria kenaikan kelas. Jadi Bapak dan Ibu bisa isikan saya di sini penyusunan kriteria. Oke, hanya contoh saja. Nah, kemudian untuk barang yang selanjutnya buku absen siswa. Nah, sama jumlahnya berapa, misalkan 6, akan dikalkulasi secara otomatis. Dan di sini isi keterangannya, misalkan apa, misalkan sama yang ini, silahkan langsung di copy saja. Nah, oke. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu simpan. Nah, oke, berhasil. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin melihat hasilnya, silahkan kembali. Nah, ini dia. Ini dia tadi penginputan RK pertama. Secara kita lihat rinciannya, seharusnya ada 2 barang. Oke. Ini dia barangnya. Oke, saya kira sudah cukup jelas. Cukup sekian dari saya.